Alhamdulillahil mahmudi ala kulli hal wal mausufi bi sifatil jalali wal kamal. Asyhadu an la ilaha illallah dzul azamati wal jalal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul maqam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram wal Mukhtaram, guru kami yang mulia Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Sholeh-Hafudin MSI. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau ini guru saya ya. Dan secara kebetulan qadarullah ternyata beliau satu alma mater di Darul Qalam dan Latansa. Angkatan sudah berapa sih? 95 ya. Nah, kalau beliau 95, saya 99 bersama Kiai Aan Kurnia, Apoy Wali. Saya satu kelas, satu kamar sama Apoy. Tapi belum bisa menghadirkan Apoy kemarin. Insya Allah nanti. Kita doakan mudah-mudahan Kiai kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu Dewan Guru yang sangat kami hormati, wabil khusus penanggung jawab kegiatan Teacher Rafika beserta tim, Bapak dan Ibu wali murid program bilingual maupun reguler yang hadir pada hari ini yang sangat kami muliakan, anak-anakku yang berbahagia. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas irodahnya hari ini kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan selalu Allah sehatkan semua, amin. Dan mudah-mudahan langkah kita hari ini bagian dari ikhtiar kita ya, orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak kita, karena walau bagaimanapun anak adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ini bagian dari catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Salam dan salam mari sama-sama kita sampaikan, kita bacakan kepada Mustafa Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahanya guru ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil sauri tauladan dari beliau, dan mudah-mudahan anak-anak kita bisa mencontoh beliau, amin Allahumma ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu wali murid yang berbahagia, Pak Kiai Soleh yang sangat kami muliakan, hari ini kami keluarga besar ini yang mubarak tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dimana setelah COVID melanda kita semua ya di tahun 2020 ya, ternyata hikmah dibalik itu luar biasa ya. Dan hari ini kita melaksanakan parent class atau parenting, dan alhamdulillah sudah kali yang ketiga Pak Kiai ya, udah kali yang ketiga, dan mudah-mudahan Allah berikan istiqomahan kepada kita. Nah, kenapa Bapak dan Ibu kami Emial Mubarak membuat program kelas orang tua ataupun parenting? Karena sejatinya pendidikan anak itu bukan hanya tanggung jawab sekolah ya, sejatinya adalah tanggung jawab orang tua. Terkadang kita suka salah, selesai pada saat tanda tangan menyekolahkan anak-anak, udah pendidikan tanggung jawab orang, emang tanggung jawab sekolah. Kalau anaknya bandel, sekolah yang disalahin. Kalau anaknya nggak bisa baca, sekolah yang disalahin. Dicuri sedikit lapor ke polisi. Ya, jadi sejatinya kita harus memahami bahwa kelas orang tua atau parenting kita laksanakan agar kita punya sama-sama mindset yang sama, cara pandang yang sama, dan paling tidak tahu posisi kita sebagai orang tua. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ya, kalau kita lihat ayat ini umum ya, umum. Dan pada hakikatnya hidup kita terakhir itu cuma dua, surga atau neraka. Dan diujinya adalah di dunia. Dan kita punya kewajiban menjaga diri dan menjaga keturunan, khususnya anak-anak kita. Artinya secara umum bahwa pendidikan anak adalah kewajiban orang tua. Ya. Teacher, Kak Fadil,
saya nggak bisa agama, nggak bisa ngajarin. Makanya carilah sekolah yang bisa memenuhi kewajiban orang tua. Itu paling tidak ikhtiar terakhir kita. Pada saat kita tidak bisa mendidik anak kita, maka kita mencari sekolah yang insya Allah di dalamnya memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Kalau kita baca lagi surat An-Nisa ya, ayat 9, Allah mengingatkan kepada kita, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Ya, generasi-generasi yang lemah adalah keturunan yang mana mereka takut, ya. Dan ini sudah terjadi. Kalau kita pelajari dan kita renungkan, generasi-generasi sebelum kita, orang tua kita, walaupun mungkin pendidikannya tidak tinggi, tapi dia memahami kewajiban orang tua terhadap anaknya, ya alhamdulillah, ya. Orang tua kita bisa beli tanah, anak-anaknya ngejual tanah, iya kan? Kerjaannya padahal apa? Petani, ya nggak? Ya karena dia tahu kewajiban dia terhadap anak-anaknya. Mereka muliahin anak-anaknya nggak jual tanah. Kalau sekarang orang tua memulai anaknya jual tanah, bahkan pinjaman online dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa kita harus takut dan kita harus bertakwa kepada Allah dan takut pada saat generasi kita, anak-anak kita itu lemah. Apalagi di era digitalisasi, di era sekarang ini, meleng sedikit anak-anak kita nyumpet di kolong ranjang main handphone, ya kan? Meleng sedikit anak-anak kita ada di alam sutra, ya kan? Meleng sedikit anak-anak kita nongkrong di atas jembatan karena pengen dengerin iya kan? Itu luar biasa tantangan dan memang ya benar. Makanya mereka yang nggak suka dengan Islam dibuat cara-cara bagaimana generasi-generasi berikutnya lemah, dan Al-Quran sudah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 9, falyakhshaw, maka kita harus takut ya kalau generasi-generasi kita lemah nanti. Oleh karenanya, karena pendidikan adalah kewajiban orang tua, kita wajib juga memahami tanggung jawab. Oleh karenanya, Eni Al-Mubarak dengan segala kekurangan, tapi kita punya keyakinan bahwa Allah Maha Penolong, bahwa Allah insya Allah akan membantu kita pada saat kita punya azam yang kuat. Nah, kita adakan kegiatan parenting, kita adakan parent class, tujuannya agar cara pandang kita terhadap pendidikan anak-anak kita ini sama. Salah satu contoh Bapak dan Ibu, saat madrasah, Pak Kiai, di madrasah kita itu ada pembiasan akhlak mulia. Yang pertama, salah satunya adalah datang ke madrasah sudah dalam keadaan berwudu. Kalau seandainya ibu tidak bantu di rumah, ya repot, gitu kan? Nah, makanya perlu kerjasama. Oleh karenanya, dan semua yang kita lakukan ini adalah niatkan ikhtiar kita agar diri kita dan anak-anak kita terhindar dari api neraka. Capek, memang capek, ya kan? Ngebangunin aja udah kesel kan? Kita ngebangun anak kita aja udah kesel, ya kan? Mandiin, disuruh wudhu lagi sekarang. Nah, karena wudhu itu insya Allah lah, nanti di akhirat nanti kalau dalam sebuah hadis gitu ya, nanti orang-orang yang penuh dengan wudhunya, dia akan ketara dari sinar mukanya karena bercahaya. Makanya kenapa dia yang Mubarak, ada pembiasan akhlak mulia, salah satunya adalah datang ke madrasah dalam keadaan berwudhu. Kalau wudhu mah insya Allah bersih. Kalau bersih insya Allah hatinya juga ikut bersih, belajarnya juga akan semangat. Ini hanya contoh. Pada saat Bapak dan Ibu tidak sama persepsinya dengan kami, maka program itu tidak akan berjalan. Kami di sini melarang A, Ibu di rumah membolehkan A. Ketemu nggak Bu? Nggak ketemu. Nah, makanya parenting, kelas orang tua, insya Allah tidak setahun sekali ke depannya. Kalau bisa setiap semester. Ya, agar apa? Agar pemahaman kita sama terhadap anak-anak kita, dan niatkan ikhtiarnya adalah menyelamatkan kita dan anak-anak kita dari siksa api neraka. Bahkan sekarang lagi viral nih Pak Kiai, Wamen, ya Wamen baru Prabowo tuh, Profesor Stella ya katanya ya. Ternyata katanya anak kecil itu udah pintar, bahkan lebih pintar dari profesor katanya ya, kalau kita dengar gitu ya. Artinya memang Tuhan sudah memberikan anak-anak kita fitrah. Kullu mauludin illa yuladu alal fitrah. Jadi setiap anak yang lahir di muka bumi ini semuanya fitrah. Fa'abawahu, maka kuncinya kedua orang tuanya lah.
Dia mau dibawa ke Yahudi, dia mau bawa ke Nasrani, atau dia mau bawa ke Majusi. Ini gambaran. Jadi keberhasilan anak ternyata tergantung pola didik, pola asuh, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak. Ibu memang lelah ya. Ibu setiap siang jam 11 datang kemari nganterin catering, lelah. Tapi niatkan insya Allah dalam rangka menjaga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan kelak anak-anak kita yang menarik kita ya menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan tenaga, waktu, biaya, materi yang ibu keluarkan semua dicatat sebagai catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kami merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya berterima kasih kepada bapak dan ibu orang tua yang telah mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah. Memang ribet Bu, ya memang kalau pengen selamat ribet, ya ribet kalau memang pengen selamat. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan langkah kecil ini mengantarkan kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Dan kami atas nama keluarga besar Emi Al Mubarok mohon maaf bila kegiatan ini tidak berjalan dengan baik, ada kekurangannya dan lain sebagainya. Tapi insya Allah ini bagian dari ikhtiar kita bersama untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang selamat dunia dan akhiratnya. Dan kami ucapkan terima kasih Pak Kiai yang sudah berkenan hadir. Cuma kurang lebih 7 hari ya beliau sanggup dan hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan ilmunya manfaat, amin. Allahumma ya rabbal alamin. Itu saja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.